Intinya kami Universitas Negeri Malang punya komitmen bagaimana kampus itu ikut bertanggung jawab terhadap masa depan kehidupan. Salah satunya adalah bagaimana pembangunan yang berkelanjutan, apa yang sering kita kenal dengan SDGs, Sustainable Development Goal itu bisa kita realisasikan. Dan untuk merealisasikan itu, UM nggak bisa berdiri sendiri, tetapi harus bekerjasama selain dengan sesama perguruan tinggi. Dan ini acara 3 hari ini diikuti oleh 71 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia, juga dengan pemerintah daerah. Dan alhamdulillah Pemkot Kota Malang yang juga punya komitmen untuk membangun kota yang berkelanjutan, yang konsep yang ramah lingkungan itu menjadi tanggung jawab kota. Dan mudah-mudahan Malang itu bisa menjadi salah satu ikon di dalam membangun proses yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan sekaligus ramah dengan rakyat, sehingga partisipasi masyarakat makin tinggi ke depan. Dan kami alhamdulillah dalam rangka Lustrum ke-70, jadi ulang tahunnya UM yang ke-70 ini, kami memanfaatkan momen-momen yang ada ini untuk mengembangkan konsep bagaimana dari prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan SDGs, Sustainable Development Goal, itu bisa kita realisasi bersama dengan berbagai stakeholder, baik antar kampus, Pemda maupun eksponen lain, termasuk teman-teman dari media. Karena dengan pemberitaan ini, harapan kita diskusi-diskusi kita bisa dibaca dan menjadi wacana publik, syukur kalau menjadi diskurs, sehingga ini akan menjadi modal sosial yang mengarah kepada gerakan sosial bagaimana pembangunan di Indonesia dan dunia ke depan itu tidak terjebak pada yang kini dan kini, tapi juga mampu mempertimbangkan masa depan generasi muda dan keutuhan planet bumi ini dengan energi yang lebih terbarukan dan berkelanjutan. Pak, kalau untuk lokakarya yang hari ini, Pak, kira-kira outputnya apa, Pak? Atau sudah ada hasil dari lokakarya hari ini? Ya, kalau lokakarya hari ini teman-teman tadi mampu mempertajam beberapa indikator-indikator yang perlu digunakan oleh kampus untuk mengembangkan energi yang terbarukan. Contoh yang sederhana saja, kita hidup di Khatulistiwa, itu bagaimana energi matahari, energi angin, energi air itu bisa kita maksimalkan, sehingga kampus, termasuk kampus UM, itu juga berupaya bagaimana memanfaatkan solar cell itu menjadi bagian dari energi yang harus kita kelola, sehingga tugas intelektual atau kampus itu memanfaatkan energi yang ramah lingkungan itu. Dia pula energi angin itu yang perlu dikembangkan oleh teman-teman, bahkan tadi kajian-kajian laboratorium berbagai perguruan tinggi itu yang unggul itu kita harapkan bisa menjadi pelopornya kegiatan-kegiatan kita kampus, sehingga masing-masing kampus tidak boleh menonjolkan ibunya, tapi mana yang lebih, sehingga seperti di UM itu ada UI, yaitu Pusat Unggulan Iptek yang terkait dengan energi terbarukan yang kita sebut dengan KEMRI itu, jadi Center Renewable Energy, itu yang kita tonjolkan, sehingga tadi juga mau kaji hasil-hasil laboratorium yang telah dilakukan oleh teman-teman, yang pula energi listrik dari beberapa perguruan tinggi lain, termasuk yang dari luar Jawa, memanfaatkan energi matahari dan gelombang laut yang ingin kita kembangkan bersama, agar ke depan ketergantungan kita pada energi itu bisa kita minimalisir. Kalau di UM sendiri, Pak, penerapan energi terbarukan sudah berapa persen, Pak? Kalau di UM sendiri harus kita akui bahwa kami masih untuk dalam level penerapan itu baru sekitar 15-20%, yang bulan Nandang itu mampu create energi solar cell, yaitu energi matahari yang diubah menjadi energi. Demikian pula kajian teman-teman justru sudah kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah di Sulawesi untuk penerangan
dimanfaatkan oleh beberapa industri yang terakhir 1 tahun terakhir ini adalah mencoba mengembangkan energi kendaraan bermotor yang berbasis pada listrik. Dan ini juga sedang kerjasama dengan Cina maupun di masyarakat, selain dengan Pemda, itu juga dengan tekad bagaimana kegiatan-kegiatan teman-teman bisa mengarah kepada energi yang terbarukan, termasuk yang tadi juga mendapat apresiasi di mana ke depan tidak ada lagi sampah yang ada di UM itu keluar dari kampus. Sampah yang ada harus bisa dikelola oleh kampus, bisa menjadi humus, bisa menjadi energi, dan seterusnya. Kami yang berada di wilayah Kota Malang dan bagian dari Malang Raya sangat berharap Pemkot Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang, tempat di mana kampus-kampus besar ada di Kota Malang dan Kabupaten Malang ini terus berrelasi, bersinergi agar kajian-kajian akademik itu tidak berhenti pada ruang seminar, ruang lokakarya, tapi menjadi gerakan sosial kita bersama. Sehingga orang Malang Raya bisa ramah lingkungan, sehingga orang yang datang ke Malang itu bisa menikmati keindahan alam sekaligus iklim yang menyejukkan. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita besar. Ya, siap.